Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Fikaliando, kelas A2 Asisten Keperawatan semester 1, NIM 2314201039. Tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dosen pengampu, nurse, Sheila Manawan, Eskep, Mkep. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi. Latar belakang, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biakan adalah upaya makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan perkembangan struktur tubuh dan penyesuaian terhadap kondisi lingkungannya. Sistem reproduksi pada manusia memiliki struktur, fungsi, dan proses yang kompleks. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, yang mana individu baru terbentuk diawali dengan bersatunya sel kelamin pria atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan atas organ reproduksi pria dan organ reproduksi manusia. Tujuan 1. Untuk mengetahui dan memahami sistem reproduksi pada pria dan wanita. 2. Untuk mengetahui dan memahami hormon reproduksi pada manusia. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami perkembangan embrio manusia. Keempat, untuk mengetahui dan memahami penyakit menular seksual pada manusia. Pembahasan sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan struktum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, vesikula, seminalis, dan uretra. Organ-organ reproduksi pria akan mulai berkembang pada usia 9-15 tahun dan akan berhenti berkembang pada usia 20 tahun. Sperma. Pada usia remaja atau sekitar 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Sel sperma manusia memiliki panjang 60 cm. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat kurang lebih 200-500 juta sperma. Struktur sperma terdiri dari kepala, bagian tengah atau badan, dan ekor atau flagella. Pada bagian kepala terdapat inti sel dan akrosom yang dibentuk dari kompleks Golgi. Akrosom menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur. Pada bagian tengah terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi yang digunakan oleh sperma dapat bergerak aktif. Bagian ekor berupa flagella yang merupakan alat bergerak sperma. Proses pembentukan. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Di dalam testis terdapat sel kelamin pemula yang disebut sel spermatogonium. Spermatogonium bersifat diploid atau 2N atau jumlah kromosom 2 rangkap. Setelah individu mencapai masa untuk berkembang biak, sel spermatogonium akan membelah berulang-ulang secara mitosis sehingga dihasilkan banyak sel spermatogonium. Sebagian dari sel-sel spermatogonium tersebut terus membelah secara mitosis, sedangkan sebagian yang lain membesar menjadi spermatosis primer yang bersifat diploid atau 2N. Kemudian, spermatosis primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis 2 menghasilkan 4 sel spermatid. Masing-masing spermatid memiliki ukuran yang sama dan bersifat haploid atau N.
Sel-sel spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi sel spermatozoa atau sperma. Peristiwa ini disebut spermiogenesis. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita juga terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Sekian penjelasan saya tentang materi sistem reproduksi. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.